Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, jamaah umrah dari Travel Alia yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita masih berada di hari pertama karantina di kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita masih senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bisa menjaga iman kita sekaligus imun kita di masa pandemi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita berada di kota Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kota yang sangat luar biasa. Oleh karena itu patut bagi kita sebagai seorang muslim, apalagi yang sedang berkunjung di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, untuk mengetahui keutamaan kota Madinah. Yang semoga dengan mengetahui keutamaan ini kita semakin mencintai dan semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya saat kita berada di kota yang mulia ini. Ada beberapa keutamaan kota Madinah yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan di sore hari ini. Yang pertama, Madinah merupakan kota haram. Kota haram. Apa maksudnya kota haram? Secara makna kota haram itu artinya kota yang mulia. Namun lebih jelasnya lagi, kita bisa memahami makna kata haram dari sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya beliau bersabda, Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah faja'alaha haraman. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim telah menjadikan kota Makkah sebagai kota yang haram. Wa inni haramtul Madinata haraman ma baina ma'zimaiha an la yuhraqa fiha damun wa la yuhmala fiha silahun liqitalin wa la tukhbata fiha syajaratun illa li'alfin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya aku telah menjadikan kota Madinah sebagai kota haram, yang itu ada di antara kedua jalannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku menjadikan kota Madinah ini haram di antara kedua jalannya untuk ditumpahkan di dalamnya darah. Jadi diharamkan di kota Madinah untuk menumpahkan darah. Demikian pula diharamkan untuk diangkat, yaitu senjata, pedang. Tidak boleh berperang di kota ini. Bahkan tidak boleh untuk dicabut atau dipotong pohonnya, kecuali sebagai tempat tinggal atau tempat berteduh. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka makna haram yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terhadap kota Madinah artinya diharamkan, dilarang untuk menumpahkan darah, untuk mengangkat pedang, bahkan untuk memotong pohon yang ada di sana demi menjaga kemuliaan kota tersebut. Bahkan dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, dilarang bagi kita untuk membunuh hewan buruan. Rasulullah SAW bersabda, "Inni uharrimu ma baina labatai al-Madinah an yuqta'a idahuha au yuqtala sayduha." Sesungguhnya aku telah menjadikan, diharamkan di antara dua bukit yang ada di kota Madinah untuk dipotong ranting-ranting pohon
atau dibunuh hewan buruan. Ya, jadi sekali lagi inilah makna haram yang bisa kita pahami dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kota haram, Mekah dan Madinah, artinya dua kota yang mulia. Karena kemuliaan dua kota itulah diharamkan, dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan di dalam hadis tadi. Dilarang membunuh, dilarang mengangkat senjata, dilarang menebang pohon, dan dilarang untuk membunuh hewan-hewan buruan. Taib, ini yang pertama. Yang kedua di antara keutamaan kota Madinah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan Taubah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha sammal Madinata Taubatan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menamai kota Madinah dengan Taubah. Ya, Taubah atau yang biasa dipanggil juga dengan Thaibah. Ya, Taubah atau Thaibah. Yang mana kedua kata ini berasal dari kata thayyib yang artinya baik, yang artinya bersih. Jadi kota Madinah dinamakan kota yang baik, kota yang bersih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersih baik secara makna maupun secara hissi, yaitu secara zahirnya. Secara makna artinya kota Madinah adalah kota yang bersih dari berbagai macam penyimpangan, ya, dari berbagai macam kesyirikan, dari berbagai macam yaitu kemaksiatan, kebid'ahan, ya. Nah, demikian pula bersih secara hissi, ya. Kita bisa nyaman tinggal di kota Madinah. Dan alhamdulillah baru-baru ini kita mendapatkan berita bahwasanya kota Madinah termasuk di antara kota tersehat yang ada di dunia ini. Maka ini sebagai bukti akan benarnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menamai kota Madinah dengan kota Taubah, kota yang bersih. Taib. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan kota Madinah pula, kota Madinah merupakan kota yang keimanan itu kembali padanya. Artinya di sana akan dipenuhi oleh keimanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la ya'ziru ilal madinati kama ta'zirul hayyatu ila juhriha." Yang artinya, sesungguhnya keimanan itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke lubang atau sarangnya. Ya. Jadi sebagaimana ular itu akan kembali ke lubangnya, demikian pula keimanan akan kembali ke kota Madinah. Ya. Dan kita bisa melihat dari sejarah yang ada bahwasanya di awal hijrahnya Rasulullah SAW, betapa banyak orang-orang yang beriman yang mereka datang untuk tinggal di kota Madinah. Para sahabat Al-Muhajirin dan juga sahabat Ansar. Mereka adalah orang-orang yang paling beriman di saat itu. Mereka tinggalnya di mana? Di kota Madinah. Ya, sampai pun mereka berperang, sampai pun mereka melakukan penaklukan kota Mekah, ya, penaklukan kota Mekah dari tangan orang-orang Quraisy. Setelah itu mereka kembali kemana? Ke kota Madinah. Mereka tidak menetap tinggal di Mekah. Bahkan Rasulullah SAW, orang yang paling beriman, ya, setelah berhasil menaklukkan kota Mekah, tanah kelahiran beliau, maka beliau tetap kembali tinggal di kota Madinah hingga beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Itu di zaman dahulu. Di zaman berikutnya juga demikian. Betapa banyak para penuntut ilmu, para ulama yang mereka tumbuh berkembang di kota Madinah hingga saat ini. Hingga saat ini, ya, tidaklah ada orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan, melainkan mereka rindu untuk kembali ke kota Madinah. Ya, jangankan para penuntut ilmu, kaum muslimin secara umum yang mereka mungkin bukan pada taraf level penuntut ilmu agama, mereka sangat suka untuk kembali ke kota Madinah. Mereka sangat merindukan datang ke kota Madinah. Maka ini menunjukkan keimanan itu akan senantiasa ada dan kembali di kota Madinah.
Dan tentu saja ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Taib. Kemudian berikutnya di antara keutamaan kota Madinah, yaitu kota Madinah adalah kota yang lebih baik. Kota yang lebih baik. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun." Kota Madinah itu adalah kota yang lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahuinya. La yada'uha ahadun raghbatan anha. Dan perhatikan, tidak ada seorang pun yang meninggalkan kota Madinah karena membencinya. Illa abdalallahu fiha man huwa khairun minhu. Melainkan Allah akan menggantikan orang tersebut dengan yang lebih baik. Artinya kalau sampai ada orang-orang yang benci terhadap kota Madinah, lalu ia meninggalkan kota Madinah, jangan khawatir, Allah akan ganti dengan orang yang lebih baik. Ya, dengan demikian dipastikan orang-orang yang membenci kota Madinah, yang mereka tentu tidak beriman, ya, atau keimanan mereka keimanan yang sangat rendah, Allah akan gantikan dengan orang yang lebih baik. Nah, demikian pula wala yathbutu ahadun ala la'waiha wajahdiha illa kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah. Dan tidaklah seorang pun yang tetap betah tinggal di kota Madinah meskipun dalam keadaan susah dan sulit hidupnya, maka Rasulullah SAW mengatakan, aku akan menjadi pemberi syafaat baginya atau menjadi saksi baginya di hari kiamat nanti. Subhanallah. Ya, jadi orang-orang yang susah, yang kesulitan di dalam kehidupan, tapi tetap ingin tinggal di kota Madinah, ya, tidak keluar, tidak berpindah, tidak pergi, ya, karena faktor ekonomi, tetap tinggal di kota Madinah, maka jangan khawatir. Rasulullah SAW akan memberikan syafaat baginya di hari kiamat dan akan menjadi saksi pula baginya di hari kiamat. Dan sebaliknya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang menginginkan keburukan di kota Madinah, maka Allah akan membalasnya. Allah akan memberikan pelajaran baginya. Dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain dan juga dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wala yuridu ahadun ahlal madinati bisu'in illa adzabahu Allahu fin nari dzaubar rasas au dzaubal milhi fil ma." Yang artinya, dan tidaklah seorang pun yang menginginkan keburukan bagi penduduk kota Madinah, melainkan Allah akan menyiksanya di dalam api neraka dengan siksaan berupa seperti timah yang dilelehkan atau seperti garam yang larut di dalam air. Artinya apa? Akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah melakukan tindakan-tindakan buruk atau menzalimi seorang pun juga yang ada di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah nanti akan membalasnya dan Allah yang akan memberikan siksa baginya. Maka berbuat baiklah selama kita berada di kota Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini. Baik, kemudian berikutnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kelima, di antara keutamaan kota Madinah, kota ini didoakan keberkahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik lana fi thamarina, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi muddina." Yang artinya, Rasulullah SAW telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami, ya, bagi penduduk Madinah di dalam buah-buahan kami. Ya Allah, berkahilah bagi kami di kota kami, kota Madinah. Ya Allah, berkahilah kami pada takaran-takaran sok kami. Dan ya Allah, berkahilah kami pada takaran-takaran mud kami. Ya, jadi ini doa keberkahan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja doanya Rasulullah SAW adalah makbul.
Oleh karena itu kita jumpai di kota Madinah berkah yang luar biasa dari buah-buahannya di kotanya pula. Demikian pula takaran sok mereka dan takaran mud mereka. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya yang keenam. Di antara keutamaan kota Madinah pula adalah kota Madinah adalah kota yang tidak akan dimasuki oleh penyakit taun. Demikian pula tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ala anqabil madinati malaikatun la yadkhuluha ta'un walad dajjal. Di setiap tembok atau batas kota Madinah ada malaikat yang menjaga, sehingga kota Madinah tidak akan dimasuki penyakit ta'un semacam lepra, dan tidak pula dimasuki oleh Dajjal. Jadi kota ini insyaallah akan dijamin, yaitu tidak akan dimasuki oleh Dajjal, penyakit ya berupa makhluk yang sangat luar biasa kufurnya kepada Allah dan juga keji, dan juga dijaga dari penyakit taun. Dan di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian para ulama berpendapat bahwasanya virus corona yang menimpa seluruh yaitu penjuru bumi, termasuk diantaranya mungkin masuk ke kota Madinah, ini bukan termasuk taun, bukan termasuk wabah taun. Ya, virus corona ini wabah, tapi bukan wabah taun. Karena apa? Rasulullah SAW menjamin bahwasanya tidak akan kota Madinah ini dimasuki oleh wabah taun. Ya, sehingga hukum-hukum yang terkait dengan taun itu tentu saja tidak terjadi di kota Madinah. Ya, meskipun kita sadari bahwasanya virus corona ini termasuk di antara wabah, tapi secara syar'i sebagian ulama berpendapat wabah corona itu berbeda dengan wabah taun. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan kota Madinah adalah kota ini adalah kota yang menjadi tempat kematian terbaik bagi seorang manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a an yamuta bil madinati falyaf'al, fa inni ashfa'u liman mata biha." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mampu untuk mati di kota Madinah, kerjakan, lakukan. Karena sesungguhnya aku memberikan syafaat bagi orang yang mati di sana. Taib. Ma'asyarul muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini tidak memerintahkan kita untuk bunuh diri. Jangan kita salah memahaminya. Yang dimaksud pada hadis ini adalah barang siapa yang ingin menetap di kota Madinah dan mendambakan kematian di sana secara normal tentu saja, maka silahkan. Ya, kalau ingin mendambakan akhir kehidupan yang baik di kota Madinah, lakukan. Ya, barangkali di antara kita ada yang berharap di sisa umur ini ingin tinggal di kota Madinah sampai meninggal dunia. Silakan lakukan jika itu memungkinkan. Karena Rasulullah SAW akan menjamin memberi syafaat bagi orang yang meninggal di sana. Namun apabila ada orang yang sengaja membunuh dirinya demi mengharapkan keutamaan dari hadis ini, maka tentu dia tidak akan mendapatkan hal tersebut. Karena apa? Di dalam Islam dilarang seseorang membunuh dirinya. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian yaitu timpakan diri kalian di dalam kebinasaan. Ya, bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, barang siapa yang membunuh dirinya dengan suatu alat, maka Allah akan menyiksanya dengan alat itu pula nanti pada hari kiamat. Ya, sehingga yang dimaksud barang siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, artinya barang siapa yang ingin untuk menghabiskan hidupnya hingga akhir ajalnya di kota Madinah, maka silahkan. Ya, dan ini keutamaan yang luar biasa tentu bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mungkin pingin tinggal di kota Madinah sampai akhir hayat kita. Namun
ya tidak bisa kita dapatkan karena faktor-faktor tertentu atau yang lainnya. Maka inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan kota Madinah. Dan sekali lagi, sekarang kita masih berada di masa karantina, tapi ingat kita berada di kota Nabi SAW. Lakukan amal ibadah sebanyak mungkin, lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Jangan menzalimi orang lain, jangan berbuat bodoh, jangan berbuat kerusakan di kota Nabi SAW. Mari jaga kemuliaan kota Madinah yang dengannya semoga Allah memuliakan diri kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.